Shalom, selamat hari baru Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Sangat senang bisa menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua lagi. Kami berharap dan berdoa jemaat terus bersemangat dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Izinkan saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan masih terkait dengan tema gereja. Bagaimana seharusnya gereja itu hidup? Gereja dalam artian kita sebagai orang percaya, sebagai bagian dari tubuh Kristus, sebagai bagian dari orang-orang percaya, bagaimana seharusnya kita hidup? Masih melihat dari jemaat-jemaat yang ditulis di dalam kitab Wahyu, dan kesempatan yang baik dan diberkati ini kita akan melihat satu jemaat yang disebut dengan jemaat Pergamus, yaitu di dalam Wahyu pasal yang kedua. Saya ingin bacakan satu ayat, yaitu ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, dari jemaat Pergamus ini kita belajar tentang kesetiaan dan komitmen. Yang pertama adalah kita belajar tentang bagaimana jemaat Pergamus ini disebut sebagai jemaat yang setia untuk berpegang kepada nama Tuhan. Jemaat Pergamus adalah jemaat yang dengan sungguh-sungguh memegang iman dan keyakinannya, berpegang kepada kesetiaannya yang pernah mereka buat, dan mereka tidak melepaskan kesetiaan itu. Sekalipun firman Tuhan katakan, Tuhan tahu di mana situasi keadaan mereka sebagai orang percaya adalah situasi yang tidak mudah. Dikatakan di sana, engkau tinggal atau engkau diam di tempat tahta iblis. Dikatakan di sana, jemaat Pergamus adalah jemaat yang secara teritorial atau wilayah tidak memungkinkan dan tidak menguntungkan, karena di sana dikatakan mereka itu berdiam di tempat tahta iblis. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan? Ahli-ahli Alkitab meyakini bahwa ini berkaitan dengan ritus pemujaan yang ada di Pergamus. Secara khusus jemaat itu ada di tengah-tengah komunitas atau kelompok masyarakat yang menyembah berhala. Di Pergamus ada kuil yang sangat terkenal di sana, lalu kemudian di kuil itu ada sosok figur begitu ya, yang berbentuk semacam ular, lalu kemudian figur itulah yang disebut di sini sebagai tempat tahta iblis. Berkaitan dengan ritus pemujaan berhala, berkaitan dengan bagaimana orang-orang di kota itu tidak setia, tidak kenal Tuhan bahkan, tetapi jemaat Pergamus adalah jemaat yang tidak menyimpang, tidak tergoda, dan tetap kepada imannya, yaitu berpegang kepada nama Yesus. Sekalipun ada godaan, ada tantangan, tetapi mereka sungguh-sungguh setia dan mempertahankan komitmennya. Ini yang harus kita pelajari dari jemaat Pergamus. Bagaimana di tengah-tengah tantangan, godaan, pencobaan, kita belajar untuk terus setia berpegang kepada Kristus. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tidak terpengaruh dunia yang sedang bergejolak dan bergelora di sini. Tidak terpengaruh dengan bujukan dan juga rayuan si jahat, tapi bagaimana kita berkomitmen untuk terus berpegang kepada Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita, menginspirasi kita untuk terus setia, kuat di dalam iman. Tidak sedikit-sedikit menyalahkan iblis, tidak sedikit-sedikit menyalahkan dunia, tidak sedikit-sedikit kita menyalahkan orang lain, padahal kita sendiri yang tidak mau berpegang kepada komitmen dan kesetiaan kita. Mari kita berjuang bersama-sama di dalam iman dan pengiringan kita akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membawa syukur dan terima kasih kami untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Biarlah kami belajar dari jemaat Pergamus yang setia untuk berpegang kepada nama Yesus sekalipun tidak mudah menjalani iman mereka di tengah-tengah tantangan dan godaan yang begitu besar. Anugerah, kasih dan berkat-Mu atas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa syukur dan doa kami. Amin.